رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pecinta bahasa Arab, para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada, tanpa terasa saat ini kita akan masuk kepada episode yang ke-40. Dan ini menjadi salah satu di antara episode-episode yang sudah kita upload dan insya Allah sudah dipelajari oleh para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita masuk kepada episode yang baru, ada baiknya kita mengulang kembali pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita ambil, karena Aila TV akan mengadakan program imtihan atau program ujian bagi para pemirsa Aila TV, dan ini adalah merupakan program ujian yang pertama. Yang mana program ujian pertama ini nanti dari Aila TV akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sumber pertanyaan-pertanyaannya diambil dari episode yang pertama sampai episode yang ke-10. Jadi silakan para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada mengulang kembali, memurojaah kembali pelajaran yang sudah dipelajari dari episode pertama sampai episode yang ke-10 supaya bisa mengerjakan soal-soal yang diujikan. Caranya bagaimana? Untuk yang ingin bergabung dan ingin menguji sejauh mana pemahaman yang didapatkan dari episode pertama sampai episode yang ke-10, silakan bisa mengirimkan permintaan untuk bergabung ke nomor yang ada di bawah ini sesuai dengan format yang juga sudah disediakan. Sekali lagi, silakan memurojaah, dan barangkali ada pemirsa Aila TV yang ingin berdonasi untuk pengembangan konten-konten dakwah di Aila TV, silakan disiapkan infak terbaiknya dan bisa menyalurkan kepada rekening yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini seperti biasa setiap hari Rabu sore kita bisa meluangkan waktu yang kita punya. Kita masih bisa menyempatkan diri-diri kita untuk kembali kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, untuk kembali kita membuka kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha al-juz'ul awal, jilid yang pertama, di mana tadi di awal sudah disebutkan bahwa kita sudah berada pada pelajaran ke-20 dan berada di latihan yang ketiga pada halaman 111. Dan berarti kita akan masuk kepada halaman selanjutnya di halaman 112, tetapi seperti biasa qabla an nadkhul ila darsin jadid, qabla an nadkhul ila tamrin, nuraji' qalilan ma qad darasna. Kita akan memurojaah sedikit dari apa yang sudah pernah kita ambil pada perjumpaan yang telah lalu. Pada pelajaran yang ke-20 dan juga pada pelajaran yang ke-19 sebelumnya, kita sudah mengambil satu bahasan yang berkaitan dengan al-adadu wal ma'dud, ya, yang berkaitan dengan adad, yaitu angka, wal ma'dud, dan juga isim yang kita berikan angka, isim yang kita berikan bilangan. Di mana untuk angka 1 dan 2 pembahasannya sudah lewat, ya, karena untuk
angka 1 berarti kita menggunakan isim mufrad ya. Seperti yang sering kita yang kita dapati di awal-awal pembelajaran, semua isim yang kita dapati mufrad, kata tunggal. Kitabun, sebuah buku, baitun, sebuah rumah, masjidun, sebuah masjid, rajulun, seorang laki-laki, menunjukkan kepada jumlah yang satu, isim mufrad. Kemudian untuk angka 2 kita juga sudah mengambilnya jauh lama, sudah kita ambil yang berkaitan dengan isim musanna, isim yang menunjukkan kepada jumlah yang 2, yang caranya adalah dengan kita menambahkan alif dan nun ya. Kitabun, kitabani, maktabun, maktabani, masjidun, masjidani, dan seterusnya. Nah, adapun untuk angka 3 sampai 10 kita ambil angka 3 sampai 10 dulu, karena nanti untuk angka 11 sampai 12 ada kaidahnya tersendiri. Untuk angka 13 sampai 19 ada kaidahnya tersendiri. Kita ambil step by step, kita ambil sedikit demi sedikit. Yang jelas untuk angka 3 sampai 10 sekali lagi kita lihat yang menjadi patokan ya, yang menjadi patokan adalah bahwasannya yang kita lihat pertama kali adalah ma'dudnya terlebih dahulu. Ketika kita melihat bahwasanya ma'dud atau isim yang diberikan angka ini adalah yang berjenis mudzakkar ya, maka untuk angkanya kita berikan yang berkebalikan. Berarti harus yang muannats. Berarti untuk angka 3 sampai 10-nya harus yang ada tak marbutohnya. Salah satu, bukan salasu. Arba'atu, bukan arba'u. Khomsatu, bukan yang khomsu, tetapi yang ada tak marbutohnya, karena angkanya angka muannats. Tertulis di dalam contoh di sini khomsatu tulabin. Patokannya adalah tulab. Bentuk mufradnya tulab ini apa? Talibun. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, maka angkanya harus angka yang muannats. Khamsatu tulabin. Jadi yang menjadi patokan adalah ma'dudnya terlebih dahulu. Ketika isim yang diberikan angkanya adalah berjenis mudzakkar, maka untuk angkanya sebaliknya muannats. Ini yang sudah kita ambil di pelajaran ke-19. Adapun di pelajaran yang ke-20 ya, kita lihat masuk kepada yang berikutnya. Yang menjadi patokan tetap sekali lagi adalah ma'dud. Ketika ma'dudnya adalah berjenis muannats, isim yang kita berikan angkanya adalah berjenis muannats, maka adatnya angkanya harus sebaliknya, yaitu apa? Mudzakkar ya. Jadi mudzakkar muannats, muannats mudzakkar, berkebalikan antara angka dengan isim yang diberikan angka. Contoh, khamsu talibatin. Yang jadi patokan talibat. Talibat ini bentuk mufradnya apa ya? Talibatun. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Berarti kalau kita katakan ada 5 orang siswi, 5 orang talibah, kita katakan angka 5-nya harus angka yang mudzakkar, yaitu yang khamsu, bukan yang khamsatu. Arba'u, bukan yang arba'atu. Salasu, bukan yang salasatu. Jadi kita lihat di sini ya, beda antara khamsatu dengan yang khamsu. Untuk yang khamsatu berarti angkanya angka muannats, isimnya berarti harus mudzakkar. Untuk yang khamsu angkanya angka mudzakkar, maka isimnya harus isim yang muannats. Dan ada catatan sedikit ya, ada catatan bahwasanya nanti susunannya adalah berupa susunan idhofah, susunan mudhaf mudhafun ilaih. Angkanya menjadi mudhaf adatnya, adapun ma'dudnya nanti menjadi mudhafun ilaih. Dan kita dulu sudah pernah menyelesaikan pembahasan tentang mudhaf mudhafun ilaih, bahwasanya mudhaf itu tidak bertanwin ya, sementara untuk mudhafun ilaih harus tidak beralif lam. Iya, untuk mudhaf itu tidak bertanwin dan juga tidak beralif lam ya. Tapi untuk yang mudhafun ilaih harus majrur, betul ya. Harus majrur. Sehingga di sini kita lihat khamsatu tulabin. Bukan tulabun, bukan tulaban, bukan, tapi tulabin. Khamsu talibatin. Bukan tolibatun, bukan tolibatan. Nah, ini bentuk murojaah kita ya dari pelajaran-pelajaran yang pernah kita ambil ya. Juga nanti untuk ma'dudnya, untuk isim yang diberikan angkanya yakunu jam'an, itu kita ganti ke dalam bentuk jamak.
Ya, jadi bukan kitab tapi kutub, bukan kolam tapi aklam, bukan talib tapi tulab. Ini sudah kita ambil di pelajaran yang sebelumnya. Ini murojaah kita sebelum kita masuk kepada latihan yang berikutnya. Bisa diikuti murojaahnya? Iya. Baik ya. Kalau bisa diikuti, kita masuk kepada latihan yang keempat yang ada di halaman 112. Kita lihat ya, di halaman 112 ini, Iqra'il jumalal atiyata waktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tulislah dengan penulisan angka-angka yang ada di dalamnya bil huruf, dengan menggunakan huruf ya. Karena kita lihat di sini ada 10 nomor ya. Angkanya masih berupa angka ya. 3, 5, 8 ya, masih berupa simbol angka, belum berupa huruf, belum diganti dengan salasu atau salah satu, arba'u atau arba'atu. Nah, tugas kita adalah membacanya terlebih dahulu menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Silakan dari yang Abu Ishaq. Ya, bismillah. Jadi arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Betul. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Diterjemahkan dulu. Saya mempunyai 4 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Betul. Berikutnya silakan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in 8. wa samani Betul. banatin. Iya, silakan diterjemahkan dulu. Muhammad dia memiliki 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Betul, iya. Berikutnya silakan. Indi asharatu kitabun. Diulangi sekali lagi. Indi asharatu kutubin. Iya. Wa sab'u majalatin. Betul, ya. Kita Saya lihat mempunyai 10 kitab-kitab. 10 kitab. Ya, 10 kitab dan 7 majalah. Betul, ya. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 saja. Iya, betul. Fil mustashfa. Iya. Fil mustashfa tis'a tabibatin. Tis'u. Tis'u tabibatin Betul. wa mumaridotun. Wasitatu atau wasitu. Wasitu. Iya, ya. Wasitu mumarridhatin. Karena mumarridhatnya kan muannas, maka angkanya harus yang mudzakkar, situ ya. Coba diulangi sekali lagi cara bacanya. Iya. Fil mustashfa Tadi sudah benar tis'u ya. Masa tadinya benar sekarang yang salah ya. Fil mustashfa tis'u tabibatin. Iya. Wasitu mumarridotin. Betul ya. Coba diterjemahkan. Di Mustashfa, rumah sakit. di rumah sakit. Di rumah sakit ada 9 dokter. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya, ada 9 dokter perempuan. Dan ada 6 perawat. Iya, laki-laki atau perempuan? Perawat perempuan. Iya, ya. Di rumah sakit ada 9 dokter perempuan. Berarti angkanya harus angka yang mudzakkar, ya. Karena kan isimnya muannas. Dokter perempuan, maka angkanya tis'u, bukan yang tis'atu.
Ada 9 dokter perempuan dan ada 6 perawat perempuan ya. Perawatnya perempuan, maka angkanya angka yang mudzakkar, sittu bukan yang sittatu. Berikutnya silakan Abu Ishaq. Indi arba'atu kumsoni. Kumsoni. Nin. Kumsonin. Iya, boleh diterjemahkan silakan. Saya mempunyai 4 kemeja. Iya, saya memiliki 4 kumson. Bentuk jamak dari apa? Komis ya, atau kalau bahasa kita gamis ya. Saya memiliki 4 gamis atau 4 baju. Boleh. Berikutnya nomor 6 silakan. Lihazihi sayyarati. Pendek rohnya. Lihazihi sayyarati Iya. Arba'atu abwabin. Iya, betul ya. Silakan diterjemahkan dulu. Mobil ini memiliki 4 pintu. Betul. Mobil ini memiliki 4 pintu. Lihadhihi sayyarati arba'atu abwab. Karena abwab bentuk mufradnya adalah babun. Babun mudzakkar, maka angkanya harus yang muannats. Arba'atu bukan yang arba'u. Berikutnya silakan nomor 7. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Khamsu atau khamsatu? Khamsu. Iya. Bentuk mufrad dari huruf apa? Bentuk mufrad dari huruf harfun. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Khamsatu. Coba diulangi sekali lagi. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Betul ya. Coba diterjemahkan. Di dalam kalimat. Kata ini, kalimat ya berarti kata dalam bahasa Indonesia ya. Di dalam kata ini, di dalam kalimat ini mempunyai terdiri dari atau ada 5 huruf. Huruf ya, betul ya. Di dalam kata ini, al-kalimah adalah kata dalam bahasa Indonesia. Ada 5 huruf. Nomor 8 silakan. Fi madrasatina. Betul, fi madrasatina. Fi madrasatina samani. Betul. Samani mudarisatin. Tin, betul ya. Fi madrasatina, silakan diterjemahkan. Ya, di sekolahan. Sekolahannya siapa? Nah, Sekolah kami. di sekolah kami. Sekolah kami ada 8 guru perempuan. Betul ya, gurunya perempuan. Berarti angkanya harus yang mudzakkar. Samani mudarrisatin. Berikutnya nomor 9. Fi baitina asaratu rijalin Betul. wa salasu. Loh, kok salasu? Asaro Asyru asru nisain. Coba diulangi sekali lagi cara bacanya. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Fi batina salah satu rijalin rojulin 10 kok salah satu? salah kok astagfirullah 10 asyaratu fi batina asaratu rojulin rijalin betul. wa asru nisain. Di rumah ya. kami ada 10 laki-laki dan 10 perempuan. Iya. Fi baitina asyaratu rijalin ya, asyaratu rijalin wa asyru nisain. Ada 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Silakan yang terakhir nomor 10. Dhahaba abi ila riyadi qabla salah satu ayamin. Iya,
ada qabla, jadi nanti dibacanya salasati ya, tapi penyebutan angka 3-nya sudah benar ya. Qabla, silakan diulangi sekali lagi. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Iya, coba diterjemahkan dulu. Ayahku pergi ke Riyadh sebelum 3 hari ya. Maksudnya sih 3 hari yang lalu ya. Zahaba abi ila riyadhi qabla salasati ya, bukan salasi ya. Qabla salasati ayyam, bapak saya pergi ke kota Riyadh sebelum 3 hari. Sebelum 3 hari dari sekarang. Maksudnya 3 hari yang lalu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita membaca. Di sini ada kompilasi berarti ya. Kompilasi dari pembahasan adat ma'dud untuk yang muzakkar, yang ma'dudnya muzakkar, juga adat ma'dud untuk yang isimnya muannas. Jadi di sini kita dilatih bagaimana menentukan angkanya asyru atau asyratu, apakah angkanya sab'u atau sab'atu, apakah angkanya khamsu atau khamsatu. Kita dilatih di sini untuk menentukan yang benarnya seperti apa. Bisa difahami kira-kira latihan yang keempat ini? Baik ya, kalau bisa difahami, kita akan masuk kepada latihan yang kelima, di mana di latihan yang kelima ini kita lihat instruksinya, uktub al-a'dada min thalatha ila asyarah. Uktub, tulislah al-a'dad, angka-angka bilangan min thalatha ila asyarah, dari 3 sampai 10 ya. Kita diminta untuk menuliskan angka-angka dari 3 sampai 10. Ingat ya, dari 3 sampai 10. Jadi bukan 1, bukan 2, bukan 11, bukan 12, belum nyampe kita ya. Dari angka 3 sampai angka 10 saja. Waja'al, dan jadikanlah kullan, masing-masing, minal kalimatil atiyati, masing-masing dari kosakata berikut ini dijadikan sebagai ma'dud dan lahu, sebagai ma'dudnya, sebagai isimnya. Jadi kita lihat di sini ada sayyarah, ukhtun, talibatun, majallatun, bintun, sa'atun. Kita diminta untuk menuliskan angka 3 sampai 10 pada kosakata berikut ini. Bisa difahami maksudnya? Iya. Silakan kita mulai dari Abu Rizki yang pertama. Salasu sayyaratun. Etin. Diulangi sekali lagi ya. Diulangi sekali lagi. Salasu sayyaratin. Salatu sayyaratin. Betul ya. Berikutnya silakan. Arba. Sebentar. Silakan. Ukhtun. Ya. Oh, ngurut dong. Arba'u, betul. Arba'unya sudah betul ya, harus muannas. Arba'u, tunggu. Harus muannas, harus mudzakkar. Arba'u akhwatin, betul ya, arba'u akhwatin. Jadi dari sini selain kita menyebutkan angka-angka, kita juga diminta untuk tahu, untuk menghafal bentuk-bentuk jamaknya ya. Bagaimana bentuk jamaknya sayyaratun, bagaimana bentuk jamaknya ukhtun, bagaimana nanti bentuk jamaknya najmun, bagaimana bentuk jamaknya baitun, kitabun, tajirun. Ini semua pernah kita pelajari bentuk-bentuk jamak seperti ini ya, sehingga kita tidak mengalami kesulitan ketika kita membuat adat ma'dud dari angka 3 sampai 10. Bentuk jamaknya ukhtun apa ya? Nah, kalau kita belum hafal kan nanti repot, nyari dulu, kebet dulu kan. Kalau kita sudah hafal, oh iya, ukhtun akhwat. Berikutnya silakan. Khamsu talibatin. Betul, khamsu talibatin. Selanjutnya samani majalatin. betul, samani majalatin. Betul, 8 buah majalah. Berikutnya silakan.
Tis'u sa'atin. Satunya. Bintun dulu. Oh, bintun. Iya. Bintun. Tis'u banatin. Betul. Tis'u banatin. Yang terakhir Mas Trias silakan. Ya. Sa'ah. Sa 8. Boleh mau 8, mau 7, mau 3. Ya bebas. Pokoknya dari angka 3 sampai 10 ya. Sab'u. Sab'unya sudah betul ya. Sab'u. Iya, sab'u saat. Ini sa'atin. Betul ya. Sab'u sa'atin. 7 buah jam. Sab'u sa'atin. Jadi kita lihat di sini bagaimana kita memberikan angka-angka pada isim-isim yang mudzakkar atau pada isim yang muannats, sehingga nanti kita tahu kalau isimnya mudzakkar angkanya bagaimana, kalau isimnya yang muannats angkanya bagaimana. Nah, sekarang tugas kita adalah kita sudah mengetahui bentuk-bentuk jamak dari beberapa kosakata yang kita hafal ya. Seperti tadi saya sebutkan najmun, jabalun, nahrun dan seterusnya ya. Ini sudah pernah kita ambil. Sekarang masing-masing dari kita coba ya membuat 2 bentukan adat ma'dud. Yang pertama untuk yang ma'dudnya mudzakkar ya. Yang kedua untuk yang ma'dudnya muannats. Saya berikan contoh ya. Untuk yang ma'dudnya mudzakkar, talibun, kita katakan khamsatu tulabin. Yang kedua berarti yang muannasnya, ma'dudnya yang muannas, talibah, siswinya, maka kita katakan khamsu talibatin. Kira-kira bisa nggak nanti kita? Ya, bisa nih ya. Sudah ada yang bilang bisa nih ya. Jadi jangan sampai kemudian ketika ditunjuk nggak bisa ya. Karena kita sudah belajar ini ya, bentuk-bentuk jamak di halaman-halaman sebelumnya. Kalau nggak percaya coba kita buka di halaman 93. Ya, kita buka di halaman 93. Kita sudah belajar bentuk-bentuk jamak di situ di halaman 93 kalau tidak salah. Ya kan? Ada baitun, najmun, darsun, qalamun dan seterusnya. Ini untuk bentuk-bentuk jamak yang berasal dari yang sebelumnya mudzakkar. Adapun untuk yang muannats ya, kemarin kita juga sudah mengambil ya, ada ghurfatun, bentuk jamaknya ghuraf, madrasatun, madaris, ukhtun, akhwat, muslimatun, muslimat dan seterusnya. Jadi silakan masing-masing membuat 2 bentukan adat ma'dud. Yang pertama untuk yang ma'dudnya mudzakkar, yang kedua untuk yang ma'dudnya muannas. Dimulai dari siapa dulu nih yang sudah siap? Abu Ishaq silakan. Ya. Dan ingat ya, kosakata yang sudah pernah dipakai oleh Abu Ishaq nih, dan juga kemudian yang berikutnya nggak boleh dipakai ulang ya. Jadi semakin terlambat ngacungnya, berarti semakin sedikit itunya jumlah kosakata yang dipunya ya. Silakan Abu Ishaq. Salah satu masajidun. Salah satu masajid. Ya, betul ya. Masajid kita sukunkan saja dulu karena masajid ini punya hukum yang lain. Nanti di pelajaran yang ke-22 kita akan ketemu dengan yang namanya isim mamnu minas shorof. Jadi sementara kita katakan salah satu masajid, angkanya betul muannas ya, salah satu, karena masjidnya bentukannya mudzakkar. Satu lagi berarti yang ma'dudnya yang muannas. Salasu salasu madrasatu apa? Madaris betul. Salasu atau salah satu? Salasu madaris, betul ya. Salasu madaris, 3 buah sekolah. Jadi kita lihat sekolahnya muannats, maka angkanya harus yang mudzakkar. Selamat 1 ya. Ayo siapa lagi? Nah, Abu Rizki, silakan Abu Rizki ya, yang sudah ngacung. Khamsu darajatun. Khamsu
darajatun. Ulangi sekali lagi. Khamsu darajatin. Khamsu darajatin. Betul, 5 buah sepeda. Sepeda darajah muannas, maka angkanya khamsu, ya. Bukan yang khamsatu, angkanya yang khamsu, ya. Karena kalau muannas maksudnya maka adatnya harus yang mudzakkar. Khamsu darajatin. Betul. Satu lagi. Arba'u sayaratin. 4 mobil. 4 mobil, ya. Yang diminta itu satu untuk ma'dudnya yang muannas, satu lagi mudzakkar. Nah, ini berarti muannas semua ini ya. Ah, satu aja, satu-satu ya. Yang mudzakarnya belum, Oh, ini aja lah. Yang deket-deket aja. Arba'u aklamin. Arba'atu Aklamin. Betul. Arba'atu aklamin. 4 buah pulpen. Ada lagi yang mau ngacung ini? Ada lagi yang mau ngacung? Silakan ya, Mas Norwan, silakan ya, ngacung dong. Asyru. Auladin. Aulad bentuk mufradnya apa? Waladun. Walad mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Berarti angkanya harus yang Mana? muannas. Berarti bukan asyru tapi asyaratu auladin. Betul, asyaratu auladin. 1 baru yang mudzakkar, baru aulad. 1 lagi untuk yang muannas berarti Yang mana ya? Sab'u sururin. Surur bentuk mufradnya apa? Sarir. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar ya. Sekarang yang muannasnya. Ya, yang muannasnya dulu. Mudzakarnya kan tadi sudah walad ya. Sekarang yang muannasnya. Sab'atu. Silakan. Sab'atu. Jadi kita cari dulu makdudnya apa ya. Kita cari dulu isim yang mau kita berikan angkanya apa. Jadi jangan ke angka dulu, tapi kita cari isimnya apa ya. Oh iya, sekolah, madrasah kan. Oh iya, masjid. Oh iya, rumah. Jadi kita ke itu, baru kemudian kita memikirkan kepada angkanya. Yang pertama kan tadi walad ya, mudzakkar. Kedua, yang muannas, cari isim yang muannas. Isimnya mana? Sab'u nadharatin. Oh, sab'u nadharatin. Boleh ya. 7 buah kacamata. Boleh ya. Oh, silakan. Dari muzakkar dulu. Boleh. Yang penting satu-satu. Asyaratu tujarin. Asyaratu tujarin. Betul ya. 10 orang pedagang. Ini ngebet dulu nggak ini? Udah yang ngebetnya. Asyaratu tujarin. 10 orang, betul. Berarti sekarang tinggal yang muannasnya. Tunggu. Nah, yang gampang ya, Ustaz. Arba'u Rokaatin, betul ya. Arba'u rokaatin ya. Padahal belum kita pelajari rokaah, tapi familiar di telinga kita ya. Rokaat ya. Bentuk mufradnya rokaatun, bentuk jamaknya rokaatun. Arba'u rokaatin. Salatul zuhri rokaatin. Salat zuhur itu 4 rakaat. Ya, baik, berarti sudah semua ini. Ya, ya. Atau mau? Silakan, boleh ya. Kita lihat yang jadi patokannya adalah makdudnya dulu, isimnya dulu. Kalau isimnya mudzakkar, maka bilangannya muannas. Kalau isimnya muannas, maka bilangannya mudzakkar. Khamsatu sururin. Khamsatu sururin, betul ya. 5 buah sarir ya. Sarir kan mudzakkar, maka kita katakan khamsatu, boleh. Ini baru yang mudzakkar. Satu lagi untuk yang muannasnya. Salasu
Najmun. Najmun mudzakkar ya. Kalau ada muslim maka bentuk muannasnya apa? Muslimatun kan. Nah, tinggal dijamakkan saja muslimatun. Jadinya kita katakan Salasu muslimatin. Betul. Salasu muslimatin ya. Jadi sekali lagi ya, untuk angka 3 sampai 10 yang menjadi patokan bagi kita semua adalah ma'dudnya. Isim yang diberikan angkanya ini jenisnya apa? Apakah mudzakkar ataukah muannats? Kalau isim yang kita mau berikan angka ini mudzakkar, berarti angkanya muannats. Kebalikan. Kalau isim yang mau kita berikan muannats, maka angkanya ini harus yang mudzakkar, berkebalikan. Dan kemudian nanti isimnya kita ganti ke dalam bentuk jamak. Jadi bukan najmun, bukan najmin, tapi nanti kita cari bentuk jamaknya. Jamaknya najmun apa? Nujumun ya. Ini sudah pernah kita ada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Baik, berarti yang sudah memberikan 2 adat ma'dud untuk yang mudzakkar dan muannas, bisa disimpulkan bahwa apa yang kita ambil pada pelajaran ke-19 dan ke-20 yang berkaitan dengan kaidah-kaidah adat ma'dud dari 3 sampai 10 sudah bisa difahami. Kita masuk kepada halaman 113, al-kalimatul jadidatu. Ya. Kosakata yang baru. Kita lihat al-majallatu, ini jadi bahasa kita juga ya, majalah. Sudah jadi bahasa kita majalah. Bentuk jamaknya ya majallatun. Ya, ini namanya jamak muannas salim. Dulu sempat kita pernah mengambil ini, tinggal kita panjangkan saja belakangnya, diganti tak marbutohnya dengan alif dan ta. Atun dipanjangkan ya. Kemudian Indonesia, ini ya negara kita ya, Indonesia. Kemudian al-harfu, harf. Ini bentuk jamaknya adalah huruf. Ini juga sudah jadi bahasa kita, huruf ya. Dan yang berikutnya al-kalimatu, bentuk jamaknya adalah kalimatun. Ini dipanjangkan, namanya jamak muannats salim. Baik, berarti selesai sudah pelajaran kita di pelajaran yang ke-20. Kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, pelajaran 21. Ada yang mau tanyakan dulu barangkali sebelum kita masuk ke halaman berikutnya, ke pelajaran 21, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita masuk kepada pelajaran yang baru, pelajaran yang ke-21, di mana di sini ada sebuah cerita. Kalau sebelum-sebelumnya kita mengambil satu kosakata, kemudian kita naik bertingkat kepada tingkat yang berikutnya ya, menjadi sebuah kalimat. Kemudian naik lagi menjadi sebuah dialog. Kemudian naik lagi menjadi satu paragraf sederhana. Nah, sekarang kita lihat di pelajaran 21 ini sudah dalam bentuk beberapa paragraf. Ya, sudah dalam bentuk beberapa paragraf yang berarti di sini level kita harusnya sudah naik. Ya, level kita sudah harus bisa baca ini. Dimana apa yang kita lihat beberapa paragraf ini sebagian besarnya tidak ada yang berharokat ya. Ada beberapa yang diberikan harokat tapi kadarnya sedikit ya. Sebagian besar bahkan tidak diberikan harokat. Baik, kita akan baca paragraf per paragraf. Siapa yang mau mulai? Abu Rizky, silakan. Hadhihi mudarisati. Dibaca dulu judulnya, madrasati. Madrasati. Ya, bukan mudarisati ya. Madrasati, sekolahku. Iya. Hadhihi madrasati. Iya. Hiya qaribatun. Iya. Minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun laha salah satu abwabin. Wa abwabuha maftuhatun al-ana. Iya. Coba sambil belajar menerjemahkan. Madrasati. Sekolahku ini. Hadhihi madrasati. Hadhihi madrasati.
Ini sekolahku. Ini adalah sekolahku. Hiya. Sekolahku, hiya itu ke madrasah ya. Iya. Sekolahku. Sekolahku dekat dari masjid. Betul. Dia Dia tuh maksudnya apa? sekolah. Sekolahku. Sekolahku sekolah Alaha mempunyai memiliki 3 pintu. 3 pintu. Abu-abuha pintunya pintunya terbuka. Maftuhatun. Betul, terbuka sekarang. Kita lihat. Iya. Judulnya Madrasati. Ya. Kalau kita baca sepintas memang ini juga bisa dibaca mudarisati ya, karena memang tidak ada harokatnya. Tapi dari konteks kalimat kita bisa tahu bahwasanya ini dibaca madrasati. Kenapa? Karena berkaitan dengan tempat belajar kita nantinya. Berarti sekolah. Ya, madrasah, bukan mudarisah. Kita lihat di sini hadhihi madrasati. Ini adalah sekolahku. Berarti susunannya susunan mubtada dan khobar. Sudah pernah kita ambil belum? Sudah, dulu di awal kita mengambil bahasan mubtada dan khobar. Jadi kita lihat bagusnya buku ini, semua pelajaran-pelajaran yang pernah kita ambil itu nanti kita ulang lagi, sehingga tanpa sadar meskipun kita tidak memurojaahnya, tapi kita memurojaah sendiri secara otomatis. Hadhihi madrasati, ini sekolahku. Hiya qaribatun minal masjid. Dia, maksudnya sekolahku, qaribatun, dekat dengan masjid. Kenapa kita baca qaribatun, enggak qaribun saja? Karena sekali lagi khobar itu harus sama dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya mudzakkar kan berarti khobarnya juga mudzakkar. Mubtadanya muannats, khobarnya juga muannas. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun. Dia, sekolahku, adalah madrasatun kabiratun, sekolah yang besar. Berarti sekolah yang besar ini susunannya apa ini? Sekolah yang besar. Sekolah yang sekolah yang besar. Yang besar itu berarti sebagai apanya sekolah? Sebagai sifat atau naat kan? Naat man'ut, madrasatun kabiratun. Dia adalah sekolah yang besar. Naat man'ut sudah pernah kita ambil belum? Sudah. Laha salah satu abwab, memiliki 3 buah pintu. Ini baru dibahas. Salah satu abwab. Abwabuha, pintu-pintunya maftuhatun al-an. Paragraf yang kedua, silakan. Siapa yang mau baca? Mas Norman, silakan baca paragraf yang kedua. Fil madrasati fusulun katsiratun. Iya. Hadza fasluna. Hadza fasluna. Iya. Wa huwa faslun wasi'un. Iya. Fihi nafidhatani. Iya. Kabiratani. Iya. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Wa fihi saburatun kabiratun. Iya. Haza maktabul mudarrisi. Wa dzaka kursiyuhu. Iya. Wa tilka makatibut tullabin. Ada alif lamnya. Ada alif lamnya itu. Makatibut tullabun. Ya, sebagai mudhafun ilaih. Meja-mejanya siswa. Wa karasiyuhum. Iya. Titik dulu wa karasiyuhum ya. Kalau yang titik itu berarti ya intonasinya ya. Wa karasiyuhum titik. Masuk lagi kepada kalimat berikutnya. Maktabul mudarrisi. Iya. Kabirun
wa makatibut tullabi saghiratun. Betul ya, silakan diterjemahkan dulu. Di sekolah fusulun ini bentuk jamak dari faslun. Apa faslun tuh? Kelas ya, ada kelas-kelas yang besar. Di sekolah ada kelas-kelas yang banyak. Iya. Hadza ini kelas fasluna. kami. Ini kelas kami. Dan kelas dan dia itu berarti maksudnya apa ini? Kelas kami. Dan kelas kami kelas yang wasi'. Apa? Oh, yang luas. Iya. Dia memiliki di dalamnya ada 2 jendela. Nah, iya, nafidatani, 2 jendela yang besar-besar. Yang besar. Dan di dalamnya ada makatib. Ada meja dan kursi. Iya, ada meja-meja dan juga kursi-kursi. Di dalamnya ada papan tulis yang besar. Iya, saburatun kabiratun. Ini meja guru. Dan itu kursinya, betul. Dan itu meja murid, meja-meja siswa. Iya, meja-mejanya para siswa dan kursi mereka. Kursi-kursi mereka. Mejanya guru besar. Dan mejanya siswa-siswa kecil. Iya, kita lihat ya, diulangi sekali lagi. Fil madrasati fusulun katsiratun ya. Fil madrasati fusulun katsiratun. Di sekolah itu ada kelas-kelas yang banyak. Hadza fasluna, ini adalah kelasnya kami. Wa huwa faslun wasi'un. Dan dia, kelas kami maksudnya adalah faslun wasi'un, kelas yang luas. Fihi, di dalamnya, nya ini berarti kembali kemana ini? Kelas ya, di dalam kelas kami itu nafidatani kabirotani. Kita lihat diulang lagi nih pembahasan tentang mutanna ya. Pernah kita ambil? Pernah, sekarang diulang lagi. Nafidatani kabirotani. Ada 2 jendela yang besar. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Ini adalah pelajaran yang nanti akan kita ambil pekan depan. Ya, fihi makatibu wa karasiyu. Isim-isim yang tidak mendapat ditanwin. Ya, kita tahu bahwasanya isim itu sebagian besarnya bertanwin. Tidak bertanwin itu kalau kemasukan alif dan lam. Asalnya begitu. Tetapi ada isim-isim yang ternyata enggak kemasukan alif dan lam, tetap saja dia tidak bertanwin. Seperti fihi makatibu wa karasiyu. Di dalamnya ada meja-meja dan juga ada kursi-kursi. Wa fihi saburatun kabiratun. Di dalamnya ada papan tulis yang besar. Hadza maktabul mudarrisi. Kita baca mudarrisi, kenapa? Mudhafun ilaih, betul ya. Hadza, ini maktabul mudarrisi, mejanya guru ya. Sudah pernah kita ambil mudhafun ilaih? Sudah. Ini mejanya guru. Wa dzaka, dan yang itu, zaka itu sama dengan zalika, kursiyuhu, kursinya. Watilka makatibut tullab, dan itu adalah meja-mejanya siswa. Kenapa kita menggunakan tilka di sini ketika menunjukkan itu? Kenapa kita tidak menggunakan zalika? Kita pernah mengambil kaidah kullu jam'in ghairi akilin muannatsun. Setiap jamak yang tidak berakal itu muannas. Maka tibut tullab, meja-mejanya siswa. Yang kita tunjuk berarti meja-meja kan? Berakal atau nggak berakal? Tidak berakal ya. Berarti ini kita anggap sebagai muannas, sehingga kita tunjuk dengan tilka, bukan zalika. Wa tilka maka tibut tullabi wa karasihum, meja-mejanya siswa dan juga kursi-kursi mereka. Maktabul mudarrisi kabirun, mejanya guru. Mejanya berapa? 1. Mejanya guru
Mudzakkar atau muannas mejanya guru? Mudzakkar. Mudzakkar. Kabirun, besar. Wa makatibut tullab, dan meja-mejanya para siswa. Mejanya satu atau banyak? Banyak. Berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Meja-meja. Berarti meja-meja mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Meja-meja. Mudzakkar muannas. Muannas ya. Jamak yang tidak berakal. Meja-mejanya para siswa, sehingga di sini kita katakan meja-mejanya kecil. Shaghiratun, bukan yang shaghirun. Nah, adapun untuk paragraf berikutnya ini jadi bahan tugas buat kita, dibaca terlebih dahulu di rumah sebelum nanti pekan depan kita baca lagi di sini, kita terjemahkan, dan setelah itu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan mengambil bahasan yang baru terkait dengan isim-isim yang tidak menerima tanwin. Bisa diikuti pelajaran kita hari ini? Iya. Ada yang mau tanyakan barangkali sebelum kita tutup? Iya. Kalau ditanya banyak kayaknya Ustaz ya. Jangan Iya, banyak-banyak mungkin, ya. ada hal yang mungkin bisa ditanyakan tapi waktunya terbatas ya. Iya, waktunya terbatas. Saya ngajar di tempat yang lain ya. Iya. Baik, jadi kita tutup dulu ya, kita cukupkan dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dalam perjumpaan yang berikutnya dalam pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, jilid yang pertama, yang berarti kita selangkah lebih dekat menuju berakhirnya jilid yang pertama. Baik, saya kembalikan lagi ya. Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Saya kembali kepada Mas penyiar, silakan. Baik, syukron atas apa yang telah disampaikan dari pelajaran kita para pendengar dan pencinta radio kita dimanapun Anda berada. Dari halaman 112 hingga halaman 114 di pelajaran yang ke-21 yang telah kita hadirkan, telah disampaikan juga oleh Ustaz, telah dibacakan oleh para mustami'in tadi ya, kesempatan sore hari ini. Iya, terima kasih untuk Ustaz yang telah menyampaikan materinya, dan insya Allah akan berlanjut para pendengar dan pencinta radio kita dimanapun Anda berada di pelajaran yang ke-21 di halaman 114. Di paragraf selanjutnya yang akan disampaikan kembali akan kita hadirkan kepada Anda di kesempatan yang akan datang, di pekan yang akan datang para pendengar. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda, untuk Anda yang telah berpartisipasi, untuk Anda yang telah juga mengikuti pelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya masih dari kitab Lusul Al-Arabiyah di jilid yang pertama, insya Allah akan berlanjut di kesempatan yang akan datang. Dan kami akhiri untuk pelajaran sore hari ini, kami tutup dengan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.